Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Dialah Zat yang telah banyak memberikan kita berupa nikmat, baik yang namanya nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat berbingkai salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dialah nabi, di mana dialah rasul yang diutus ke alam permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah manusia, di mana dialah nabi, di mana dialah rasul yang diutus ke alam permukaan bumi ini untuk menebarkan panji-panji Islam. Hadirin yang saya hormati, melihat realitas yang terjadi pada saat ini, banyak kemudian ketimpangan-ketimpangan dan penyimpangan yang melenceng daripada kesan normatif yang berlaku secara universal, sehingga banyak kemudian hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan malah dilakukan dengan tujuan eksistensi, narsis, flexing, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memfilterisasi hal tersebut, maka untuk mewujudkan kedamaian pikiran dan tatanan kemanusiaan, maka kita yang mengaku sebagai kaum terdidik, maka kita yang mengaku sebagai kaum terpelajar harus mampu untuk memitigasi dan mengatasi hal tersebut. Sebagai contoh nyata adanya kemudian bentuk ketimpangan dan penyimpangan, seperti adanya kemudian tindak KDRT, rasis, bahkan adanya oknum-oknum tertentu yang tidak menyetujui adanya persamaan hak dalam kehidupan sosial masyarakat, sama halnya dalam lingkungan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul emansipasi dalam dunia pendidikan. Hadirin yang saya hormati, emansipasi pada dasarnya merupakan persamaan hak dalam kehidupan sektoral masyarakat, termasuk persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Namun melihat hal tersebut dalam kacamata pendidikan, hal tersebut masih sering untuk disepelekan, sehingga banyak kemudian perempuan-perempuan yang harus merasakan ekstrimnya diskriminasi budaya. Bahkan naas adanya kemudian perempuan yang kemudian harus merasakan peliknya pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana hal tersebut harus segera dimitigasi, baik dengan peraturan perancangan perundang-undangan yang bersifat mencekam dan menghukum oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut secara tegas. Oleh karena itu, kesetaraan gender, emansipasi harus segera diimplementasikan, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya, agar dalam dunia pendidikan mampu untuk menciptakan di mana peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan, merasa nyaman, merasa aman, merasa dilindungi dalam proses pendidikan. Hadirin yang saya hormati, melihat dari konsepsi lain, melihat dari hakikat penciptaan perempuan secara hakiki, bahwa sesungguhnya perempuan itu tidak diciptakan daripada tulang kepala laki-laki agar mereka tidak dihormat, dan sesungguhnya tidak pula diciptakan perempuan dari tulang kaki laki-laki agar mereka itu tidak diinjaki, dan sesungguhnya perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk laki-laki, dekat dengan tangan agar selalu dilindungi, dekat dengan jantung, dekat dengan hati agar selalu dicintai dan disayangi. Dengan demikian, atas dalih tersebut tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak kemudian mewujudkan kesetaraan gender, emansipasi dalam kehidupan sehari-harinya untuk tujuan mampu menciptakan proses pendidikan yang terjalin, yang mampu untuk memanusiakan manusia. Namun sayang pada saat ini banyak kemudian orang-orang yang hanya menggelarakan memanusiakan manusia, namun sayang takaran spek mereka hanya melihat daripada pekerjaan dan penghasilan. Dengan adanya kesan dogmatis tersebut, kembali emansipasi dimandulkan karena adanya persepsi-persepsi tersebut. Oleh karena itu, kesetaraan gender, emansipasi harus segera di-apply dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga mampu menciptakan proses pendidikan yang terjalin secara inklusif tanpa terkecuali. Karena pada dasarnya, pendidikan merupakan salah satu hal yang terjalin secara universal, secara menyeluruh, di mana peserta didik baik laki-laki maupun perempuan bersama-sama menuju cita-citanya, berlomba-lomba menuju impiannya, menuju dunia yang lebih baik lagi. Karena tak dapat kita pungkiri bahwasanya pendidikan juga merupakan medium dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, sebagai kaum terpelajar yang memiliki attitude, sebagai kaum terpelajar yang terdidik, maka kita ada kemudian hal-hal penting yang harus kita perhatikan, baik pada saat melakukan pembelajaran maupun pasca melakukan pembelajaran itu sendiri. Tan Malaka pernah berkata bahwasanya kaum muda yang pernah duduk di bangku sekolah, yang merasa dirinya lebih tinggi dan lebih pintar, sehingga menjadi alasan untuk tidak mau berdiri dengan masyarakat yang hanya bekerja dengan cangkul, yang hanya memiliki cita-cita sederhana, maka seharusnya pendidikan itu tidak pernah diberikan sama sekali. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup daripada pidato yang saya sampaikan pada kali ini, saya kemudian ingin berwasiat, saya kemudian ingin mengingatkan
para penonton dan subscriber sekalian, wabil khusus kepada diri saya pribadi, bahwa sesungguhnya jangan kemudian merasa sedih, jangan kemudian merasa insecure jika ada kemudian perempuan atau wanita yang hadir dengan jabatan dan titel yang lebih tinggi daripada kita. Karena sesungguhnya mereka hadir bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi mereka hadir untuk membangun generasi. Al-madrasatun ula, bahwasanya seorang ibu merupakan madrasatun, merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kemudian orang-orang yang mengatakan dengan perspektif bahwasanya pendidikan anak dimulai sejak dini, maka itu merupakan perspektif yang kurang tepat dan yang tepat, bahwasanya pendidikan anak itu dimulai sejak mencari calon ibunya. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya ikhlas dimaafkan. Jika ada kemudian benih-benih kebermanfaatan yang dapat dipetik daripada apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, maka itu pure, murni milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya saya mengucapkan nasrun minallah wa fathun karib wa basyiril mu'minin. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.